learn how they play. Good to play with other boys with the new stuff. Training. I feel good. The training was low intensity. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U20 vs Algeciras FC hari ini, catat jam tandingnya. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U20 vs Algeciras FC U20 hari ini, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022, uji coba ketiga skuad Garuda Muda di Spanyol. Timnas Indonesia U20 akan kembali melakoni laga uji coba setelah menelan kekalahan ketika bersua Prancis U20, 0-6, dan Slovakia U20, 1-2. Kali lawan Marcelino Ferdinand dan kolega adalah tim muda klub kasta ketiga Liga Spanyol, yakni Algeciras FC U20, di Marbella Football Center, Malaga, Spanyol. Untuk waktu pertandingan akan digelar pada pukul 17 waktu setempat. Setelah pertandingan melawan Algeciras FC, Timnas Indonesia U20 masih akan menggelar satu pertandingan uji coba lagi sebelum pulang ke tanah air. Ini merupakan satu dari dua laga penutup dalam rangkaian uji coba Timnas Indonesia U20 selama pemusatan latihan di dua negara Eropa, yakni Turki dan Spanyol. Pada tanggal 25 November tahun 2022, skuad Timnas Indonesia U20 dijadwalkan kembali ke tanah air. Karena, dua pertandingan terakhir juga, jadi pertandingan pertama mungkin akan dimainkan pemain-pemain yang belum pernah dapat kesempatan, kata Shin Tae-yong. Namun, bukan berarti para pemain yang reguler mengisi starter Timnas Indonesia U20 tidak akan mendapat kesempatan bermain lagi sebelum TC berakhir dan kembali ke tanah air. Para pemain tersebut rencananya akan dimainkan saat Timnas Indonesia U20 beruji coba dengan Malaga U19 pada Rabu, 23/11 di lapangan yang sama, yaitu Marbella Football Center. Jadi akan dirotasi dan pertandingan kedua baru pemain inti yang akan dimainkan, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di Spanyol, Timnas Indonesia U20 sudah melakoni dua kali uji coba kontra tim dari Eropa, Prancis U20 dan Slovakia U20. Dalam dua laga itu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan gagal keluar sebagai pemenang setelah dikalahkan Prancis 0-6 dan Slovakia 1-2. Sebelumnya, saat TC di Turki, Timnas Indonesia U20 melahap 7 kali uji coba sejak tanggal 16 Oktober sampai tanggal 13 November. Dari 7 pertandingan itu, tim Merah Putih meraih 3 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kali kalah. Program TC dan uji coba di Eropa ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi dua event besar pada 2023, yaitu Piala Asia U20 yang berlangsung di 8 Uzbekistan pada 1-18 Maret dan Piala Dunia U20 di Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, sudah ditunggu skuad senior yang akan melakoni pemusatan latihan di Bali pada tanggal 4 November untuk persiapan menghadapi Piala AFF 2022. Proyek heboh STY di Timnas U20, ajukan 14 nama pemain naturalisasi. Demi mencapai target tampil garang di Piala Dunia U20 2023, Shin Tae-yong menjalankan proyek mercusuar, salah satunya mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. 3 pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFF U19 2022. 3 pemain yang dimaksud tersebut adalah Kai Boham, Jim Krok, dan Max Christoffel, namun proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akhirnya tidak dilanjutkan.
Setelah itu PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama 2 perwakilan lainnya. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan. Untuk pemain-pemain yang dianggap memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan mendekati orang tua pemain. Dari 11 pemain yang dipantau Indra, hanya 4 nama yang disebut memenuhi kriteria Shin Tae-yong. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamedan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, ternyata ada 1 nama lain yang juga dipertimbangkan. Hanya saja siapa pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan matang. Dengan kata lain ada 5 pemain dari 11 nama yang masuk kriteria Shin untuk Indonesia U20, dari kelimanya, 2 diantaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Jenner adalah pemain 18 tahun berposisi gelandang yang saat ini membela FC Utrecht U21, sedangkan Jenner merupakan bek tengah yang kini tampil di kasta ketiga Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers. 3 nama lainnya masih dalam proses komunikasi. Jika tidak ada kendala, ketiga pemain tersebut akan segera diundang datang ke Jakarta bersama orang tuanya untuk memulai proses naturalisasi. Dari 4 pemain yang diminati itu, sebenarnya ada 1 lagi yang masuk daftar waiting list, jadi ada 4+1 karena pemain ini dilihat ada potensi. Ini murni wewenang Coach Shin, kata Hamdan di kantor PSSI, Senin, 24/10. Sebelumnya, menjelang Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya ditunda ke 2023 karena pandemi COVID-19, Shin Tae-yong juga memanggil pemain naturalisasi. Dari 5 nama yang dipanggil, akhirnya hanya 1 yang bertahan, yakni Elkan Bagot. Namun status Bagot tidak sama dengan pemain naturalisasi lain. Bagot menjadi warga negara Indonesia tidak lewat jalur naturalisasi. Ini karena Bagot sudah didaftarkan ibunya ke Dinas Pendudukan sejak masih kecil. Selain menjalankan proyek naturalisasi, STY mengajukan pemusatan latihan di Eropa. Saat ini timnas Indonesia U20 sedang berada di Turki dan akan dilanjutkan ke Spanyol, sebelum diakhiri menjalani latihan di Belanda. Pemain naturalisasi ketiga, Delano van der Heijden, akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner dan Justin Hubner, ada 2 pemain lagi yang akan menyusul untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Delano van der Heijden. Nama Delano van der Heijden santer dikabarkan akan dinaturalisasi, usai perwakilan PSSI telah menjajaki pendekatan dalam beberapa waktu terakhir. Lantas, siapakah sosok Delano van der Heijden tersebut? Bagaimana kiprahnya selama berkarir di lapangan hijau? Delano van der Heijden merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada tanggal 29 September tahun 2004 atau 18 tahun silam. Pemain bernama lengkap Delano Diego van der Heijden ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang diketahui memiliki darah Maluku. Lahir dan tumbuh di Belanda, Delano mengawali karir sepak bolanya di salah satu tim muda ternama di Belanda, Feyenoord Rotterdam sejak usianya 6 tahun. Hingga saat ini ia masih berkiprah bersama tim muda. Perjalanannya terbilang mulus, ia mampu lulus dari Akademi Feyenoord yang bergabung dengan tim U17 pada tahun 2020. Kemudian di Feyenoord U18 Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan winger tampil sebanyak 22 kali ini mampu mencetak 12 gol, dan memberikan 10 assist. Torehan itu pun lantas membuat Feyenoord berani memasukkannya ke tim utama, yang saat ini berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Sayangnya di Delano tak mendapat banyak kesempatan untuk tampil di tim utama, hingga Feyenoord berhasil menembus final dari UEFA Conference League. Namun tim tersebut mempercayai bakat yang dimilikinya sejak usia dini, sehingga memberikan kontrak yang profesional yang bertahan hingga 2023. Dengan minimnya kesempatan yang dimiliki di level tim nasional, peluang Delano dinaturalisasi timnas Indonesia pun terbuka lebar, apalagi ia berkesempatan tampil di Piala Dunia U20 2023 ajang yang bergengsi, di mana seluruh klub-klub besar akan memantau ajang ini, untuk mencari pemain muda berbakat.
jika Delano bersedia dinaturalisasi dan tampil apik bagi timnas Indonesia di Piala Dunia U22 O23 bukan tidak mungkin ia akan mendapat tawaran dari klub-klub besar. *****